Semangat pagi, sahabat anak Bapak channel, teman-teman, kolega-kolega, sahabat-sahabat anak Bapak channel. Terima kasih kita masih setia untuk masuk di channel kita ini, yaitu channel anak Bapak channel. Sahabat anak Bapak channel dan teman-teman dan kolega semuanya, hari ini kita akan membahas konten kita adalah menentukan kecepatan sebuah prosesor dengan satu buah faktor pendukung yang dikenal dengan namanya core. Sahabat anak Bapak channel, kalau kita berbicara mengenai kecepatan sebuah prosesor, maka banyak faktor-faktor yang pendukungnya. Di materi konten yang lalu kita sudah membahas kecepatan prosesor ditentukan yang pertama sekali oleh jenis prosesornya. Yang kedua adalah jumlah core-nya. Yang ketiga adalah generasi dan serinya. Ini adalah merupakan faktor-faktor pendukung kecepatan dari sebuah prosesor. Sahabat anak Bapak channel, hari ini kita akan berbicara tentang core. Apa itu core? Core itu adalah inti dari sebuah prosesor. Berbeda dengan Core i5. Core i5, Core i3, Core i7, Core i9, ini adalah jenis dari teknologi atau nama dari prosesor. Tetapi dari prosesor itu, ada core di dalamnya, yaitu inti sebuah prosesor. Semakin banyak jumlah core-nya, maka sudah pasti akan semakin cepat dari kerja prosesor tersebut. Sebagai contoh, ada core-nya 1 core, ada 2 core, ada prosesor 3 core, 4 core, dan yang lain-lainnya 6 core, 8 core. Apa ini maksud core ini, sahabat anak Bapak channel? Adalah kalau dia single core, itu artinya prosesor itu hanya bisa memproses satu instruksi dalam satu waktu bersama. Coba anak Bapak, sahabat, anak Bapak, teman-teman, kolega, sahabat, dan anak Bapak channel. Coba kita bedakan apabila ada prosesor dengan jumlah core 1, core intinya 1, dengan ada prosesor dengan jumlah intinya 2, maka ini bisa kita ambil kesimpulan kalau yang single core, 1 core, 1 intinya, dia hanya bisa memproses instruksi, 1 buah instruksi dalam satu bersamaan. Nah, bagaimana kalau ada prosesor dengan jumlah intinya atau core-nya 2? Berarti dia bisa memproses 2 buah instruksi yang kita masukkan dalam waktu bersamaan. Sahabat anak Bapak channel, begitu juga dengan kalau ada prosesor yang 3 core, 4 core, 6 core, 8 core. Ini menunjukkan bahwasannya kalau dia 6 core, prosesor tersebut memiliki inti daripada core, inti daripada prosesornya sebanyak 6, itu artinya prosesornya bisa mengolah 6 instruksi sekaligus dalam waktu bersamaan. Maka sudah jelas adalah core ini semakin banyak jumlah core, maka sudah pasti dia akan menghasilkan kecepatan yang lebih cepat dibandingkan dengan jumlah core-nya sendiri. Baik sahabat nama Bapak channel, supaya kita tidak membuang-buang waktu, supaya kita lebih memahaminya, kita langsung saja masuk ke dalam materi kita yang paling penting. Mari kita lihat sahabat-sahabat. Terima kasih. Oke, sahabat anak Bapak channel, untuk melihat berapakah jumlah core di dalam komputer kita membutuhkan adanya sebuah software yang bernama CPU-Z. Jadi sahabat-sahabat anak Bapak channel, kalau memang belum ada aplikasi CPU-Z, kamu bisa mendownloadnya di internet. Dengan masuk ke internet, buka Google, kemudian kamu ketikkan download CPU-Z gratis.
masuk ke internet, ya, kita download CPU Z. Nah, setelah kita download CPU Z, kemudian CPU Z itu kita install aplikasinya. Kita install aplikasinya ke dalam laptop kita, adalah komputer kita, sehingga nanti akan terbuat seperti ini, ya. Akan keluar CPU Z seperti ini. Ini menandakan bahwasannya CPU Z kita telah kita install ke dalam komputer kita. Sahabat anak Bapak channel, setelah CPU Z kita install, maka cara menjalankannya CPU Z hanya kita klik 2 kali. Kita tekan tombol yes, maka CPU Z akan berjalan seperti ini dan akan menampilkan tampilan CPU Z-nya. Nah, di sini dia minta update, kita lewatkan saja, kita tekan tombol oke. Setelah tampilan CPU Z keluar seperti ini, maka kita bisa melihat apa yang terdapat di dalam CPU Z ini. Nah, di dalam CPU Z ini, kita ambil pada tab, di situ ada pemilihan, ada case, ya, ada mainboard, ada memory, ada SPD, ada grafik, ada bench, tab bench, ya, dan ada tab about. Nah, kita ambil pertama sekali adalah tab about. Baik, kita perbesar seperti ini supaya kita bisa melihatnya. Nah, karena kita ingin menampilkan jumlah daripada core prosesor yang ada di laptop kita, jadi kita gunakan laptopnya. Di sini saya menggunakan laptop berjenis HP dengan jenis prosesor adalah Core i3, ya. Core i3. Nanti kita bisa akan lihat Core i3. Kalau kita ingin melihat jumlah core di dalam prosesor kita ini, itu berbeda-beda ya sahabat. Ada Core i3 jumlah core-nya 2, ada Core i3 jumlah core-nya 4, ada Core i3 jumlah core-nya 6, ada Core i3 jumlahnya 8. Semakin banyak jumlah core-nya sahabat, maka akan semakin cepat prosesor untuk memprosesnya, atau semakin cepat komputer untuk memprosesnya, atau semakin tinggi kecepatan prosesor tersebut. Jadi penentu salah satu kecepatan prosesor adalah jumlah core inti di dalam prosesor tersebut. Oke sahabat, langsung saja kalau kita mau melihat berapa jumlah core yang terdapat di dalam laptop kita ini pada Core i3 kita ini, kita ambil adalah pada tab, ini kan aktifnya tab about, kita ambil tab CPU. Ya, di tab CPU kita ambil, klik di CPU. Kemudian coba ini kita gunakan magnifier ya, sahabat. Terkadang nanti kalau saya gerakkan mouse saya di tempat posisi yang mau kita tampilkan, tetapi nanti dia bisa aktif di tempat yang lain karena pembesarannya sudah kita buat dengan magnifier. Nah, di sini posisinya yaitu pada jumlah paling bawah, pada CPU Z paling bawah, itu ada yang dikenal dengan namanya core. Nah, core itu di sebelah kanannya adalah jumlah dari inti prosesor kita. Di sini saya menggunakan Core i3, tetapi core-nya adalah core 2. Jumlah core-nya sebanyak 2. Sahabat, dari sini kita bisa melihat bahwasannya prosesor kita ini adalah prosesor Core i3 yang dimana jumlah core atau inti daripada core prosesornya adalah 2. Artinya, dia bisa melakukan instruksi yang kita berikan kepada prosesor, tapi ingat sahabat, jumlahnya hanya bisa 2 instruksi yang dikerjakan pada saat bersamaan. Jadi kalau dia tinggi jumlah core-nya, maka dia menunjukkan bahwasannya prosesor itu semakin cepat. Sahabat, di dalam teknologi, di dalam peningkatan teknologi, semakin besar core-nya, pasti akan semakin mempercepat prosesor tersebut. Tetapi bisa sahabat ketahui bahwasannya semakin tinggi core-nya, maka akan semakin mahal harganya.
prosesor tersebut. Sehingga nanti bisa sahabat beli sebuah laptop HP Core i3, kemudian ada teman kita lagi beli laptop Core i3 mereknya HP yang sama, tetapi harganya bisa membedakan sampai 3 atau 4 juta. Karena itu ditentukan dari jumlah core daripada prosesor di dalam laptop tersebut. Ingat sahabat, bahwasannya core itu adalah faktor pendukung kecepatan suatu prosesor. Sehingga kalau sahabat ingin membeli prosesor apa saja, jenisnya mau Core i3, Core i5, Core i7, dual core, core to do, maka yang harus kita perhatikan sahabat adalah salah satu faktor pendukung prosesor tertinggi adalah jumlah core di dalam prosesor tersebut. Baik sahabat, kalau kita mau keluar dari ini, dari perintah CPU Z, kita tekan tombol plus.